Oke, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini ibu-ibu sudah datang di kegiatan kita pada kesempatan ini di program FDS atau Family Development System atau sering disebut dengan P2K2 atau peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu masih ingat ya bahwa pembelajaran kita kemarin? Oh iya. Ya. Nah, Iya. kemarin pelajaran kita tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sih menjadi orang tua lebih baik itu. Nah, pada topik ini kita akan belajar tentang menghindari konflik di hadapan anak. Jadi, pertengkaran dengan antara orang tua ataupun antara suami dan istri itu sudah terbiasa terjadi di lingkungan keluarga, akan tetapi bagaimana kemudian ini jangan sampai terjadi ketika ada anak ataupun bertengkar di hadapan anak. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, untuk lebih jelasnya di sini nanti ada video. Nah, video ini antara Ibu Lili dan suaminya. Nah, ayo ibu-ibu kita lihat bagaimana videonya untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak. Oke. Nah, nanti setelah ini ibu saya tanya atau kita berdiskusi bersama bagaimana tentang pendapat ibu-ibu mengenai keluarga ibu Yuli, Bu Lili. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, ibu tahu menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu. Kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tombolong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, bolos sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita tabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju. Oke, ibu-ibu semuanya masih semangat ya. Nah, tadi kita sudah menonton tuh video Bu Yuli. Nah, menurut ibu-ibu, Bu Lili, maaf ya, Bu Lili, menurut ibu-ibu apa yang bisa dipetik dari video tadi? Ibu-ibu, tadi kita sudah menonton nih video apa yang dilakukan Bu Lili sama suaminya. Ayo. Ibunya aja yang jawab. Pas tanya.
Nah, tadi kan udah nonton tuh videonya. Nah, videonya kira-kira pendapat ibu-ibu tentang video tadi gimana? Dulu kata ibu juga dimakan. Nah, betul sekali. Nah, Iya, Nah. bener kan kalau mau ribut. iya, sama jadi anak yang ibu pertama dulu, Bu. Ibu Lili itu dia berdiskusi sama suaminya. Nah, jangan membeli motor terburu-buru. Nah, kemudian bagaimana caranya Nah, jadi ibu-ibu, nah penting sekali kita menghindari konflik atau pertengkaran di hadapan anak. Kenapa? Kalau misalnya kita sering bertengkar di depan anak, anak malah menjadi lebih agresif, kemudian berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, dan dia menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Nah, jadi bagaimana caranya kita menghindari konflik atau bertengkar di hadapan anak. Jadi cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak-anak. Oke ibu-ibu. Ya. Nah, kita berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perbedaan di hadapan anak. Kemudian jika di hadapan pada potensi kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara yang pertama menarik napas yang panjang, berhitung di dalam hati, berdoa. Nah, kemudian sampaikan kepada pasangan bahwa Anda akan menanggapi kemarahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak. Jadi kita memastikan ketika ada permasalahan ataupun konflik dalam keluarga, kita pastikan bahwa anak-anak sedang tidur atau anak-anak sedang berada di luar. Nah, kemudian kita diskusikan secara bersama. Oke, kemudian ibu-ibu. Nah, tahu nggak ibu-ibu apa saja yang kita lakukan nih agar kita nggak marah? Ayo. Istighfar. Ya, istighfar. Betul sekali. Ya. Beristighfar. Kemudian apa lagi, Bu? Berdoa ya Bu ya. Nah, jadi secara umum kita ya berdoa, kemudian sering istighfar agar kita tidak marah. Nah, tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada caranya sebetulnya dengan menggunakan senam wajah. Nah, senam wajah ini cara kita untuk tidak marah. Nah, oke. Gimana caranya? Nah, caranya dengan senyum wajah ini yang pertama, ayo kita tersenyum lebar dulu, tersenyum. Iya, tersenyum cantik. Nah, kemudian ayo wajah jelek. Jelek. Wajah jelek. Nah, kemudian kita menarik nafas dalam-dalam. Tarik lagi nafasnya, kemudian lepaskan. Nah, itu salah satu cara agar kita tidak cepat marah. Nah, kemudian menyepakati dengan suami atau menghindari perbedaan pendapat dan bertengkar di hadapan anak. Menahan amarah emosi terhadap anak dan suami dengan cara yang telah disebutkan pada pertemuan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, yang pertama untuk menghindari konflik atau pertengkaran di hadapan anak, kita harus berdiskusi dulu. Nah, antara suami dan istri. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak lagi ada di situ, lagi di depan kita, hindari untuk bertengkar di depan mereka. Karena kenapa? Kalau misalnya kita bertengkar di depan mereka, malah mereka lebih agresif, malah mereka lebih perilaku mereka menjadi buruk dengan mereka melihat kita marah di hadapan mereka. Oke, ibu-ibu semuanya. Jadi itu tadi materi kita pada hari yang berbahagia ini. Apa saja tadi untuk menjadi orang tua lebih baik, yaitu dengan cara apa? Menahan emosi. Nah, dengan cara menahan emosi atau dengan cara menghindari konflik, pertengkaran di hadapan anak. Ini luar biasa. Berikan aplaus yang luar biasa kepada ibu-ibu semuanya ya. Hari ini, nah
mudah-mudahan apa yang bisa kita hari ini yang kita pelajari dapat diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.